Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvan Didit Febrian, NIM E1B18005 akan mempresentasikan mata kuliah dari Sosiologi Hukum. Ya, jadi yang pertama, Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya yang secara empiris dan analitis. Menurut Brad Meyer, Sociology of the Law menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis, yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Objek utama sosiologi hukum yaitu mengkaji hukum dengan wujudnya menurut istilah Donald Black sebagai government social control. Dalam kaitan ini, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna mengadakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Menurut Sarjono Sukanto, sosiologi hukum sebenarnya merupakan ilmu tentang kenyataan hukum, yang ruang lingkupnya adalah dasar sosial hukum atas dasar anggaran bahwa hukum timbul serta tumbuh dari proses sosial lainnya. Karakteristik sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik hukum baik oleh para penegak hukum atau masyarakat, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktik peradilan, dan sebagainya. Kegunaan sosiologi hukum di masyarakat. Pertama, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis di dalam masyarakat. Yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksi fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu menetapkan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. Manfaat sosiologi hukum. Manfaat yang dimiliki dalam sosiologi hukum ialah memberikan pandangan yang sesuai dengan hati nurani masyarakat. Aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Pertama ada mazhab formalitis. John Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Jadi hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan, dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dan penguasa. Mazhab sejarah dan kebudayaan. Friedrich Karl von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentukan undang-undang. Aliran utilitarianisme. Jeremy Bentham dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dan yang terakhir ada aliran sosiologi jurisprudence. Seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich dianggap sebagai pelopor dari aliran ini. Berdasarkan hasil karyanya yang berjudul Fundamental Principles of the Sociology of Law, dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan yang disebut oleh para antropolog sebagai pola kebudayaan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.